Yang saya takutkan itu justru dari hewani ya Mas. Oh iya Hewani Bu, itu kayak ada. ayam ya. Ayam sebetulnya untuk Jawa Tengah dulu swasembada. Begitu. Swasembada ayam itu sudah cukup ya. Cuman karena dengan adanya MBG ini itu perlu pemerintah ada perhatian. Oh begitu Karena Bu. satu SPPG kebutuhan ayam tinggi sekali Mas. Bisa 2 kintal sampai 3 kintal. Banyak ya Bu ya ternyata. Iya. Sugeng Rawuh, selamat datang di podcast Ngopeni, ngobrol pembangunan inovasi Jawa Tengah. Nah, selamat berbincang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan topik yang cukup menarik karena dalam beberapa tahun terakhir isu ketahanan pangan menjadi perhatian utama tidak hanya di tingkat nasional tapi juga dalam konteks global. Dunia menghadapi perubahan iklim, kemudian disrupsi rantai pasok, urbanisasi yang begitu cepat, hingga dinamika geopolitik yang mempengaruhi stabilitas pangan. Di tengah tantangan besar tersebut, Jawa Tengah berdiri nih sebagai salah satu provinsi yang memegang peran strategi serta memastikan ketersediaan pangan bagi Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan sosok yang hebat dan luar biasa yang dia fokus dalam hal ketahanan pangan ini, yakni wakil rakyat kita yang luar biasa, kontribusinya yang selalu memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat khususnya bidang pertanian termasuk ketahanan pangan nasional. Dan pada kesempatan kali ini di podcast Ngobrol Pembangunan Inovasi Jawa Tengah kita akan berbincang dengan Ibu Hajah Sri Hartini yang merupakan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Ibu. Iya, Luar selamat biasa. sore Mas. Apa kabar nih Garuda TV? Alhamdulillah luar biasa. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Tambah cantik Ibu. Oh ya. Di tengah yang aktivitas yang luar biasa sibuknya Ya. Ibu ini mengawal aspirasi masyarakat ya Bu ya. Ibu Ya. masih menyempatkan hadir dengan kami ini. Thanks banget, terima kasih banyak Ibu ya. Oh Luar iya, biasa. harus dong. Ini kan Garuda TV. Iya. Garuda TV itu spesial di hati ya. Oke, ini di podcastnya Ngopeni ya Bu ya, Ya. ini ngobrol pembangunan inovasi Jawa Tengah. Iya, Iya Ibu, iya. ini padat Bu aktivitas hari ini Bu. Ya lumayan. Oh iya iya. Pokoknya sebagai anggota DPR itu yang penting harus bisa mengatur waktu. Betul Ibu. Iya Harus iya. benar-benar bisa memanage waktu karena kita berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemudian di sisi lain kita harus juga menyelesaikan tugas-tugas yang ada di anggota dewan. Iya, Juga di tugas-tugas di dalam keluarga juga tidak boleh betul, ketinggalan. iya ini Wonder Woman ini ya. Sebagai seorang ibu, Ya. sebagai wakil rakyat Ya. bisa memposisikan ya Bu Ya, ya. harus. Betul sekali. Dengar nih, warga Jawa Tengah nih katanya nih Jawa Tengah itu menjadi provinsi dengan lumbung Pangan. padi dan pangan Ya. terbesar kedua setelah Jawa Timur. Betul sekali. Betul nggak sih Bu? Betul. Betul ini. Kan ini sudah dicanangkan oleh pemerintah ya bahwa Jawa Tengah ini menjadi lumbung pangan nasional yang kedua. Oh iya. Kenapa kedua? Kenapa Bu? Bisa diceritakan Bu gimana kira-kira, kepo nih Bu? Ini hanya permasalahannya itu di luas lahan ya. Luas begitu. lahan itu memang kita kalah dengan Jawa Timur. Tetapi target yang diberikan kepada Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional itu sudah Yes. terpenuhi, Mas. Oh begitu Bu. Ya, sudah cukup. Jadi kita harus bisa mendukung dan melakukan apa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, termasuk Jawa Tengah ini. Karena kan semua sektor tentang ketahanan pangan itu kan melalui beberapa sektor ya Mas. Betul. Jadi saya tuh di Ketua Komisi B, di Yes. Komisi B itu Mas membidangi tentang ekonomi. Yes. Nah ekonomi itu sama dengan ketahanan pangan. Oh iya. Ada pertanian di situ,
Oke. kemudian ada perikanan, kemudian ada kehutanan, Yes. ada peternakan, perkebunan, kemudian ada ketahanan pangan, Betul. perindustrian, kemudian UMKM, koperasi. Banyak ya Bu ya. Nah, semua itu iya, ada iya. di situ kebetulan. Di dalam program Pak Prabowo di tahun 2026 adalah ketahanan pangan. Nah, ini ada di komisi saya semua ini. Oh iya. Oke. Nah, tadi ini juga program dari pemerintah pusat ya Bu ya. Bagaimana mewujudkan sebuah ketahanan pangan nasional. Betul. Dan Jawa Tengah di posisi kedua begitu Ya. Ibu. Nah, oke. Nah, Ibu sebagai komisi B jadi ada perkebunan, kemudian pertanian, perikanan. Nah, kalau tadi padi sudah paling besar, yang kedua juga Bu. Ya. Kalau seperti jagung, kedelai gitu, Jawa Tengah gimana Bu? Kira-kira Ibu sebagai DPRD ini mengawal program pemerintah ini, kalau mungkin selain padi kan kita juga banyak tuh Bu, bukan hanya padi aja kan soal pertanian itu Bu. Ya. Ada yang lain juga tuh Bu, itu gimana Bu yang selain non padi gitu Bu? Ya, jadi kalau padi itu ya Mas, sektor, jadi ketahanan pangan itu, lumbung pangan itu meliputi pertanian. Kalau pertanian saya kira pemerintah benar-benar, terutama Kementerian Pertanian itu benar-benar sudah mensupport besar. Oh iya. Ya, dulu apa yang dikeluhkan oleh para petani ya, itu mayoritas itu masalah pupuk. Nah, sekarang dari Kementerian Pertanian sudah menggelontorkan pupuk, bahkan semua petani tidak ada yang kekurangan pupuk. Kemudian di akhir-akhir ini ya, baru bulan kemarin ya, Yes. harga pupuk diturunkan 20%. Keren ya Bu ya. Kemudian masalah Alsintan. Iya, Kemudian, Alsintan ya. Alsintan tuh banyak sekali yang digelontorkan dari Kementan untuk masyarakat di Jawa Tengah, masyarakat petani di Jawa Tengah. Iya. Nah, jadi kami juga mengawal Mas. Jadi kami mengawal juga tentunya alat-alat pertanian itu harus sesuai yang dibutuhkan di wilayah masing-masing. Gitu. Kemudian hasil panennya. Betul. Hasil panennya kan sekarang sudah dibeli oleh pemerintah atau melalui Bulog dengan harga yang fantastis. Iya. 6.500 tanpa syarat. Iya Bu ya. Oh, ada terima makasih. Mbak. Luar biasa ini Bu. Makasih ya Mbak. Iya. Makasih nih. Ibu, bisa ini Bu disambil boleh nggak Bu? Boleh. Bu, kita serbu dulu nih, boleh Bu. Ini masih panas ya Bu ya. Ini oke. Biar nggak ngantuk ya Mas. Betul Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bisa tambah awet Bu, nanti kita ngobrolnya di sini Bu. Sampai malam juga oke kok. Oke. Ini kayak juga hasil pertanian juga nih Bu, teh hangat kita ini Bu. Ya, di dari sini Jawa tehnya Tengah juga banyak ya. Wonosobo ya. Betul. Oke Bu, tadi Bu. Tadi pupuk juga harganya sudah murah juga. Ya. Dibeli hasilnya dengan harga yang mahal juga oleh pemerintah. Biar petani enggak 6.500 tanpa syarat, dan sekarang mudah Mas. Oh iya Bu, iya. Ya, yang penting panen taruh di jalan. Yes. Panggil Bulog. Iya. Nanti Bulog datang membawa truk sama uang. Oh begitu. Iya. Saya selalu sosialisasi. Jadi ketika kami bertemu dengan masyarakat atau konstituennya di masyarakat di bawah, itu gimana Bu saya bisa menghubungi Bulog? Ya gampang, kamu telepon Babinsa bisa kok. Oh begitu. Pak Kepala Desa bisa. Sekarang bisa akses semua. Nanti Bulog langsung. Yang penting dari hasil panen itu ditaruh di pinggir jalan yang bisa dilalui oleh truk aja. Pokoknya enak lah sekarang petani itu. Oke. Jadi ini Ibu mengawal betul ya Bu ya. Ini program dari pemerintah bagaimana Ibu menjaga dan melindungi petani kita ya Bu ya. Oke. Nah Ibu, karena ini kita bicara soal pertanian ya Bu ya. Terkait dengan lumbung pangan juga Bu. Kan ini kalau kita bicara soal pertanian juga, kan ini juga tentu banyak juga tantangannya ya Bu ya, begitu. Nah kira-kira Ibu untuk menjaga stabilitas produksi pangan kita itu Bu, yang kita kan juga faktor alam mungkin juga berpengaruh ya Bu ya. Sangat. Begitu, kira-kira dalam mitigasinya DPR ini Ibu melindungi petani, Ibu sebagai wakil rakyat kan Ibu habisi semuanya ya Bu ya, begitu. Kira-kira apa Bu dari DPRD, khususnya ini Komisi B nih yang harus benar-benar mengawal nih, apa nih Bu mitigasi Ibu menjaga
stabilitas produksi pangan kita itu, Bu. Ya. Jadi yang namanya petani itu Ya. memang mengalami apa ya, tantangannya itu sangat besar ya tentunya juga. Apa tuh Ingat- biasanya Bu kalau Bu ingat mendengar ya, dari Mas. masyarakat itu, Bu? Ingat ya, dulu Iya. itu kalau anak petani itu kan dulu minder ya. Oh iya. Aku hanya Kudu anak petani. Jer. Padahal petani itu pahlawan loh. Kalau Betul, nggak ada Ibu. petani bagaimana kita makan apa? Oh iya, Nah, Bu ya. Itu sekarang nggak boleh lagi, makanya di dalam pemerintahan Pak Prabowo itu kan ingin mengangkat petani. Petani itu harus sejahtera. Betul, Bu. Nah, kemudian tantangannya apa, Mas? Yang paling berat? Iya. Yang paling berat itu tentunya perubahan iklim dan bencana alam. Oh, Iklim iya, itu iya, ya, Mas. iya. Kalau dulu Iya. orang Jawa ya. Iya. Kalau Jawa itu kan Januari hujan sehari-hari. Oh begitu Ya, ya. Februari, Maret, April itu hujannya sudah April. Jadi kadang Oh, hujan begitu. kan. Jadi itu bisa diprediksi atau diperkirakan. Tapi Iya. sekarang kan enggak. Nah, itu tantangan yang paling besar, terutama sekarang masih kita tidak pungkiri ya adanya bencana-bencana itu ya, Mas. Iya, Jadi Ibu. kadang-kadang petani itu sudah waktunya panen, mungkin kurang panen dikit itu terjadi banjir, itu yang menjadi permasalahan sehingga Yes. itu berdampak langsung pada penurunan luas panen. Nah, Mm. kemudian yang kedua, krisis regenerasi petani. Sekarang lagi disupport ya. Bagaimana agar milenial itu tertarik terhadap petani. Iya, iya. Nah, jadi petani itu tidak harus seperti dulu. Petani itu tidak harus bertanam pakai manual, jalannya mundur ya, Mas. Kalau Iya. maju rusak apa ya? Mundur, jalannya- bungkuk ya, Bu ya. Ya mundur. Terus waktu itu istilahnya menyebar rabuk ya, pupuk itu Betul. harus Masih gitu. konvensional ya, Sekarang Bu ya. kan sudah modern, peralatan-peralatan pertanian itu sudah canggih-canggih. Sekarang sudah ada drone, traktor, Oh iya. dan lain-lain itu sudah tentunya mempermudah petani ya. Oh Ya. begitu. Sekarang juga sudah petani-petani milenial itu sudah hebat-hebat, Mas. Hebat-hebat sekarang. Bahkan sekarang itu banyak yang mempelopori ekspor hasil panen. Oh iya. Oh Bu. iya. Keren ya, Bu ya. Banyak sekali itu sudah petani-petani milenial itu benar-benar sudah bagus lah Iya, pokoknya. iya. Nah. Nek dulu juga adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Iya. Tadi saya lupa ya. Pupuk sudah, Iya. kemudian alsintan sudah, Betul. kemudian hasil panen sudah. Yes. Sekarang digalakkan irigasi. Oh. Jadi iya. sekarang adanya Inpres ya, itu bahwa pemerintah di Jawa Tengah, kabupaten Yes. kota maupun provinsi segera mengajukan titik-titik lokasi yang perlu atau diajukan untuk pembangunan irigasi, baik itu irigasi tersier ya, sampai tersier ya. Oh iya. Ya, jadi jadi saya ini kan dulu saya di Komisi D ya. Komisi D juga membidangi tentang irigasi ya. Betul. Itu memang banyak sekali di Jawa Tengah ini irigasi yang sudah rusak. Oh. Karena irigasi yang tersier itu kebanyakan itu masih tanah. Oh begitu. Masih tanah, lah itu banyak yang sudah pulih. Perlu kayak istilahnya kayak normalisasi gitu ya. Nah, itu kurangnya biaya di Jawa Tengah itu sangat berpengaruh. Nah, namun sekarang pemerintah pusat hadir. Jadi tidak harus berwilayah-wilayahan. Ya ini wilayah kabupaten harus dikerjakan dengan APBD kabupaten. Iya. Pokoknya untuk petani siapa aja gitu ya. Totalitas ya, Bu ya. Ya. Terus kemudian akses pupuk dulu sulit, sekarang sudah dipermudah. Iya. Ya, kemudian tadi model teknologi sudah, kemudian irigasi juga sudah. Iya. Pokoknya kalau untuk pertanian insya Allah oke lah. Oh, Oke lah. Iya. Nah, sekarang tinggal permasalahan pentingnya pengembangan pangan lokal dalam upaya ketahanan pangan. Oh iya, betul Ibu. Harus. Betul banget Ini- itu, Ibu. Ini termasuk saya tadi pagi juga sedang baru rapat ya tentang pentingnya pengembangan pangan lokal dalam upaya ketahanan pangan ini, Mas. Oh iya. Jadi
Untuk wilayah Jawa Tengah sendiri, untuk hasil pangan lokal itu banyak sekali Mas ragamnya. Apa aja Bu kira-kira Nah, Bu, biar nih semua bisa contohnya tahu nih ya. kira-kira apa nih, bisa ceritakan Bu. Contohnya kentang. Yes, oke. Itu kan bisa pengganti karbohidrat. Oh iya Bu ya. Kemudian singkong, Singkong. kemudian ketela. Singkong sama ketela beda Bu emangnya? Beda dong. Oh iya loh. Singkong tuh ketela itu ya ketela. Oh iya. Terus pokoknya umbi-umbian tuh jenisnya banyak sekali Mas. Iya, Umbi-umbian tuh banyak sekali, itu semua bisa dibikin Olahan. produk. Jadi kalau di dinas kami, Dinas Ketahanan Pangan itu ada namanya pengembangan pangan lokal. Oke, jadi wait bentar Bu. Berarti ada Dinas Ketahanan Pangan. ada. Ibu Itu mengawal menjaga itu juga. Iya, itu menjaga inflasi. Oh iya. Jangan sampai terjadi inflasi. Kemudian sekarang kan dikurangi dengan dikurangi impor ya Mas. Oh iya. Contohnya gandum ya. Ini nih catatannya ya. Wah ini datanya Ibu komplit banget nih, luar biasa ini. Base data ya. Boleh Bu, mulai kita biar bisa tahu semuanya nih bagaimana Ibu mengawal ini program pemerintah biar nggak hanya sekedar omon-omon ya Bu ya. Di Provinsi Jawa Tengah itu upaya mengatasi krisis pangan itu dilakukan tadi ya, ada kaitannya dengan pangan lokal ya Mas. Tadi apa Bu? Ada pangan lokal. Kentang, singkong, umbi, apa lagi Bu? Umbi-umbian lah. Banyak Bu. Ya, terus ada jagung. Kedelai. Jagung, kedelai, terus nah itu nanti ada istilahnya dibuat produk-produk gitu loh Mas, pengganti karbohidrat. Ketersediaan pangan itu, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan itu kan satu alur gitu ya. Kalau ketersediaan pangan itu meningkatkan produksi pangan. Jadi sekarang tidak boleh ada lahan nganggur, semua harus tertanami. Oh iya. Nah, kemudian Ibu mengawal itu ya Bu ya? Iya. Terus ini kemudian terlaksana nggak Bu? Harus dong. Betul harus, itu. Iya. Jadi udah mengawal ini ya Bu ya. Kemudian mengembangkan varietas ya Mas ya, pangan yang adaptif. Kemudian penyediaan cadang pangan pemerintah. Varietas cadang pangan sama yang adaptif itu gimana Bu gambarannya Bu kira-kira? Ya, cadangan pangan itu apa gitu loh kira-kira? Maksudnya ketika pangan itu ya Mas, harus dikembangkan gitu loh Mas. Betul ya. Harus dikembangkan, jadi diperbanyak gitu. Contohnya diolah berbagai macam gitu ya Bu ya. Kemudian keterjangkauan pangan itu, stabilitasi pasokan dan harga pangan itu juga harus diperhatikan. Jadi dengan adanya sekarang kan program MBG Mas, itu sangat terkait sekali ya Mas. Itu masuk ketahanan pangan juga. Itu sangat bagaimana ini tugas bersama-sama ya, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ya. Saya mempunyai kekhawatiran tersendiri Mas. Maksudnya nanti kalau terjadi krisis, kalau karbohidrat ya, beras ya, persediaan beras Yang saya takutkan itu justru dari hewani ya Mas. Oh iya hewani, Bu, kayak ayam ya. Ayam sebetulnya untuk Jawa Tengah dulu swasembada ayam itu sudah cukup ya. Cuman karena dengan adanya MBG ini perlu pemerintah ada perhatian. Oh begitu Bu. Karena satu SPPG kebutuhan ayam tinggi sekali Mas, bisa 2 kintal sampai 3 kintal. Banyak ya Bu ya ternyata. Iya, makanya ini cukup enggak ini, harus dihitung. Sepertinya juga sudah menjadi pembahasan di DPR RI ya, kalau saya mengikuti. Dibahas ya Bu ya. Kemudian masih banyak lagi Mas. Apa ya yang perlu ya? Tadi ayam nih perlu perhatian juga nih. Nah, masih tadi kan tanya, apa sih pangan lokal jenisnya? Oh iya, Bu. Tadi kan udah tak jawab. Nah, apa itu pangan lokal? Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat sesuai potensi dan kearifan lokal. Tadi kan aku nyebut kentang ya. Kalau kentang sih kalau Jawa Tengah maksudnya walaupun itu petani kentang itu ada di Wonosobo, kemudian di Bandungan, tapi itu stok cukup ya. Kemudian setengah makanan lokal ini ada yang bahan kemudian setengah jadi. Setengah jadi itu
contohnya Mas, Apa itu, Mbak? dibuat kayak tepung gitu loh Mas. Jadi umbi-umbian itu bisa dibuat kayak tepung pengganti gandum. Oh, Ya. bisa buatnya. Kan kita meminimalisir impor. Iya. Kalau gandum itu kan masih impor ya. Oh iya Bu, kita Nah, belum bisa bangun sendiri Bu itu. Nah, terus itu bagaimana pemerintah Jawa Tengah itu membuat umbi-umbian itu menjadi tepung pengganti gandum. Nah, sebetulnya stoknya ada. Terus kemudian mokaf itu untuk pengganti nasi. Iya. Itu bagus kok Mas. Nanti ada gambarnya ya, jenengan kasih tahu nggak ya Mas? Boleh Bu, ya jadi Mana ya? kepo nih. Nah, mana ya? Aduh, kebawa enggak ini gambarnya? Mokaf tuh ya. kayak tepung ya Bu ya? Tepung mokaf atau gimana sih Ibu itu? Kayak beras. Oh, Nanti kayak beras. kalau dimasak itu kayak beras Mas. Jadi itu kalau bahasa dulu itu kalau saya masih kecil itu di daerah saya itu namanya cantel. Oh cantel. Itu namanya mokaf. Itu juga sekarang lagi dikembangkan ya, dan dikembangkan. Jadi masih banyak lagi Mas untuk ini perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa produk-produk yang ada di Jawa Tengah untuk makanan lokal yang bersumber lokal di sini itu perlu dibuat bagaimana menarik masyarakat. Ini tadi saya sampaikan kepada OPD. Oh ya. Bagaimana disosialisasikan bila perlu ketika SPPG ada rakor itu ketahanan pangan harus hadir di situ menyampaikan apa sih yang dipunyain Jawa Tengah ini yang makanan yang bersumber dari kearifan lokal ini. Biar itu nanti dikemas menggunakan chef ya. Kalau SPPG kan ada chef Mas. Betul. Nah itu yang pintar menata. Jadi kadang-kadang gini Mas, dari berbahan yang sama tapi bisa menarik itu loh Mas. Kalau misalnya yang lainnya Bu ya? Iya, jadi bisa menarik. Contohnya nih, sebetulnya itu berasal dari umbi-umbian. Kemudian dimasak atau contohnya mokaf ya Mas. Ya mokaf itu dibikin nasi tapi cantik karena ada rangkaiannya itu loh. Oh begitu. Ya, ada rangkaiannya gitu. Bisa cantik gitu. Jadi menarik adik-adik yang di sekolah itu. Dan itu gizinya sudah diteliti itu tidak kalah dengan beras mokaf itu. Gitu. Jadi perlu inovasi-inovasi gitu dan itu sudah dilakukan di Jawa Tengah. Oke Ibu. Baik. Kalau saya ingin tanya lagi nih Bu. Ibu asik banget nih ngobrol, jadi saya punya banyak wawasan nih Bu, luar biasa wawasannya terkait pangan nih Bu. Jadi pertanyaannya melebar kemana-mana. Jadi nggak kerasa ini. Nah Ibu, tadi Bu kita berbincang soal inovasi pangan dengan berbagai macam olahan pangan-pangan lokal juga begitu. Nah Ibu sebagai Ketua Komisi B yang mengawal tadi pertanian juga, ini kalau peran pangan nih Bu dalam pembangunan nasional itu sebesar apa sih Bu kira-kira kalau pandangan Ibu dengan kan ada juga MBG, SPPG yang ada dapurnya masing-masing itu. Ibu dalam hal mengawasi itu bagaimana anggapan Ibu terkait dengan peran pangan dalam pembangunan dan ketahanan nasional itu kira-kira gimana Ibu? Peran pangan dalam pembangunan nasional. Ya. Pada suatu daerah atau negara ya Mas. Ya, oke. Dikatakan itu negara itu merdeka yang seutuhnya. Iya Ibu. Apabila pangan tercukupi. Jadi kuncinya itu di pangan. Jadi pangan itu harus tersedia dulu. Jadi peran serta banget ya Bu ya. Cukup dulu. Betul. Nah, kalau urusan pangan cukup, baru yang lain-lainnya gitu. Nah, kemudian seperti program dari pemerintah ya Mas ya. Iya. Tadi aku sebelumnya ngobrol sama Mas ya masalah ketahanan pangan. Iya Bu. Ini. Ketahanan pangan dan ekonomi rakyat Jawa Tengah 2026 meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, ya kan? Jadi punya target nih Bu, untuk nomor 1? Iya dong, itu kan sudah, itu kan nawacitanya Pak Prabowo. Kemudian arah kebijakan nasionalnya Mas, Astacita Presiden Pak Prabowo Subianto itu kemandirian pangan. Mandiri pangan, nggak bergantung. Iya dong, kan kita sudah harus kita bisa swasembada pangan. Kemudian ada lagi program MBG. Oh iya. Jadi itu untuk
program MBG itu satu ya memberikan makan kepada anak-anak atau Generasi pelajar emas dan kita ya, Bu, ya? masyarakat rentan ya Iya, Mas. betul. Masyarakat rentan. Itu ketika saya turun ke bawah, Iya, Ibu punya setelah aspirasi turun ke itu. bawah, saya kan sering sidak ya. Betul. Sidak itu baik ke SPPG-nya juga ke sekolahan. Oh iya. Jadi penerima manfaat atau pelajar Iya. ini saya tanya dengan adanya MBG itu bagaimana, juga tanya pada gurunya. Ternyata salah satu adalah gini Mas, kalau daerah pinggiran ya, adalah Iya, pinggiran heeh, itu Ibu. dulu banyak yang tidak masuk gitu ya. Dengan adanya MBG ini, siswa itu full 100% masuk. Semangat Bu untuk belajar ya, Bu ya. Oh. Bahkan mungkin sedang sakit ya, sakit ringan gitu Iya, ya. iya. Dilarang, misalnya dilarang ibunya, kamu nggak usah masuk dulu, tetap nekat masuk. Begitu Bu. Nah itu benar, itu di lapangannya tuh seperti itu. Makanya Real nih Bu. ketika ada di TikTok ya, kalau mengikuti di TikTok tuh aku juga masa iya sih kok pro kontra ya, namanya program baru, pro kontra tadi Betul menurut ya, Bu, saya ya. biasa, nggak ada masalah sih, namanya juga pemerintah. Kalau program baru itu kan juga untuk evaluasi, jadi Iya. nanti ada permasalahan ini berarti ke depan harus lebih baik, ada masalah ini ke depan harus lebih baik. Iya. Tapi yang pasti saya sangat mendukung program Pak Prabowo karena itu untuk menyongsong Indonesia emas. Betul. Jadi generasi muda ini nanti biar cerdas-cerdas semua. Iya, oke. Kemudian manfaat lain Mas, ini nyebrang kemana-mana ya karena Boleh, Bu. semua terkait dengan Iya. ketahanan pangan. Bersinggungan ya Bu ya, ini jadi poin pentingnya juga nih Bu. Ya, Kemudian manfaat yang lain ya Mas. Ya. Mas tahu kan di desa-desa ya di masyarakat lah ada ibu-ibu rumah tangga yang belum berpenghasilan. Iya Ibu, betul, Nah, betul. sekarang ini satu SPPG itu menyerap tenaga kerja, terutama kebanyakan kan sekitar ya diprioritaskan yang sekitarnya itu Betul. 47 tenaga kerja. Oh Nah, iya itu Ibu. mereka senang sekali loh Mas, dapat penghasilan walau sehari 100.000. Oh buat iya. buat mereka sangat besar sekali, karena kalikan aja Mas, satu SPPG menyerap tenaga kerja yang dari SPPG-nya aja sudah 47 tenaga kerja ya. Iya, iya. Belum petaninya, Oh. belum suppliernya. Dampaknya ada Oh efek iya, domino yang bagus ya Bu dampaknya ya. banyak sekali, belum UMKM-nya. Iya, iya, iya. Jadi itu dampaknya luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar yang pertama memberi makan untuk pelajar, tetapi rangkaiannya itu banyak Mas. Jadi rangkaiannya itu banyak, misalnya nih petani yang tadinya kurang semangat nih Iya, iya. menanam buah gitu ya. Aku kalau nanam melon itu tuh Bu, kalau musimnya panen tuh dibeli murah. Kasihan juga ya Bu Ya, ya. tapi sekarang Mas, itu mahal. Sekarang semua butuh. Bukan itu harus ada karbohidrat, ada protein dari hewani, juga nabati, ya. juga dari buah kan. Oh begitu Bu. Iya, sayur, buah, itu kan ada semua. Jadi petani-petani sayur, petani-petani buah itu juga diangkat. Kemudian misalnya nih supplier yang biasanya memasok ke pasar kan hanya sedikit ya Mas ya. Sekarang SPPG banyak, berarti dia juga menyerap tenaga kerja di sekitar supplier, di sekitar petani juga. Iya, iya. Jadi tenaga kerja itu bukan hanya di lingkungan SPPG, tapi juga di supplier dan petani dan lain-lain gitu. Kemudian UMKM juga. UMKM itu waktu itu pemasarannya juga susah. Sekarang bisa juga kerjasama dengan SPPG. Jadi mungkin membuat snacknya, terus membuat galantinnya, membuat baksonya. Itu sekarang peluang kerja itu sekarang semakin banyak terbuka, gitu Mas. Jadi betul ya Bu ya, ini dampaknya ketahanan pangan dalam mendukung pembangunan nasional itu luar biasa ya Bu ya, dampaknya ya Bu ya. Itu utama. Iya, oke. Ibu, kan Ibu sebagai ini DPRD dan juga ketua komisinya nih Bu, yang selalu mengawal dan program-program dari pemerintah ini ya Bu ya. Nah kalau Ibu mendengar, ada nggak sih Bu mungkin dari masyarakat yang memberikan aspirasi, Ibu ini ternyata SPPG-nya
hanya dikuasai oleh kerabat yang punya dapurnya gitu. Kemudian atau juga mungkin ini yang dibeli hanya dari kolega-kolega yang punya channel di dalam, cuman permainan orang internal aja, hanya nggak berdampak baik untuk sekitarnya. Itu kira-kira ada nggak Bu kayak gitu Bu? Ya, kalau kita ngelihat di medsos ya, Ya. banyak yang mengeluhkan seperti itu. Kok di Cuman Jateng sendiri ada nggak sih Bu itu? Di Jateng ada nggak Bu kayak gitu? Ibu udah menerima belum seperti itu kira-kira? ya ada sih, Ada juga ya Bu ada ya? yang saya sudah juga menerima aduan gitu juga ada Terus Ibu ketika itu ada aduan itu Ibu langsung Ada. gimana Ibu? Langkah Ibu gitu kira-kira sebagai Ya, tim saya- PRD ini. saya panggil dong klarifikasi Oh dengan iya. namanya apa ya? Ke koordinator SPPI Jawa Tengah, namanya apa ya itu? Oh. Koordinator PSPP Jawa Tengah saya panggil. Ibu panggil itu. Apakah benar Mm. ini ada begini. Itu sebetulnya ya Mas, sebetulnya itu setahu saya itu pendaftaran, dari prosesnya pendaftaran sampai operasional itu sebetulnya melalui web ya, melalui web BGN ya itu. Iya, iya. Jadi tidak ada berhadapan-hadapan, istilahnya kayak apa ya, Oh. hadap-hadapan gitu ya. Nggak ada Jadi- empat mata, tapi semua transparan ya Bu ya, Iya, lewat web iya, tadi ya. iya, jadi punya lokasi, kemudian didaftarkan dengan syarat-syarat yang ditentukan, nanti dijawab. Di sana itu ada jawaban, oh ini layak, artinya harus, terus nanti ada kayak surat perintah persiapan. Persiapan itu untuk membangun, Iya, kemudian untuk menyiapkan alat-alatnya Hmm, dan lain-lain. Setelah selesai, nanti pun kita laporkan. Setelah itu dari MBG itu memeriksa apakah benar ini sudah layak operasional. Nah, setelah layak tentunya diproses lebih lanjut. Iya. Ya kira-kira kan seperti itu. Jadi dan waktu itu kami sempat dievaluasi ya. Artinya kenapa waktu itu MBG sudah diluncurkan, Iya. itu sudah berjalan lama gitu tuh baru sedikit Mas yang sudah operasional tuh baru sedikit, prosentase bulan apa ya itu baru 10%. Oh begitu Ibu. Saya malah waktu itu saya juga ayo cepat buat itu MBG terutama Iya. yang tentunya yang punya modal mungkin ya, Betul, karena itu iya. kan modalnya juga gede kan. Iya betul Ibu. Karena spek dari BGN itu kan tinggi. Iya. Jadi alatnya harus begini, Yang terus higienis ya Bu ya. dapurnya harus begini, luasnya harus segini, Oke, itu oke, kan. oke. Jadi tidak, artinya mungkin tidak semua orang bisa lah. Oke Ibu makanya. Tadi udah bincang terkait tadi udah ada pengolahannya, kemudian juga ketahanan juga terkait nanti ada program MBG juga itu cukup membantu juga ya Bu ya. Kemudian berbagai macam olahan untuk menjaga ketahanan pangan itu tadi ya Bu ya. Nah, tadi kita berbicara soal hasil-hasilnya nih Bu. Kalau sekarang saya ingin tanya lagi soal nanti ini proses sebelum jadi hasilnya Bu ini malahan. Kalau kira-kira nih Bu, kan hasil tani juga perlu berbagai macam. Tadi udah ada pupuk, ada alsintanya juga nih Bu. Nah, kira-kira kalau di Jawa Tengah sendiri nih Bu, Ibu sebagai anggota Komisi B, ketua ya Bu ya, Komisi B itu kira-kira kalau modernisasi alat pertanian atau bahkan digital farmingnya kalau di Jawa Tengah itu kira-kira gimana Bu dari pemerintah Bu? Karena kan perlu sebuah inovasi Bu. Bisa diceritakan nggak Bu modernisasinya seperti apa di Jawa Tengah itu Bu? Ya sebetulnya ada ya, dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena APBD kita kan juga terbatas, apalagi ini mengalami penurunan sekitar 1,5 triliun, Mas. Jadi besar ya Bu ya. Ya, jadi itu pemerintah provinsi selain dana APBD itu bekerja sama dengan pihak-pihak swasta, pihak-pihak BUMN, BUMD. Jadi pelatihan, kemudian prasarana itu juga banyak diberikan dari, contohnya dari BI. BI itu banyak sekali membantu masyarakat untuk petani, misalnya buah, kemudian sayur yang memakai istilahnya apa Mas? Modern itu loh, yang modernisasi itu. Contohnya itu melon ya, saya pernah melihat. Gimana Bu kalau itu modernisasi melon itu seperti apa ya Bu? Melon itu yang pakai apa Mas? Atap. Iya. Namanya, namanya. Tapi itu terbaru juga ya Bu, tuh kekinian juga yang biar nggak ada hama yang bisa di remote, Oh itu ya Bu ya. Melon madu apa itu harganya mahal juga. Nah itu memang banyak kita bekerja sama dengan
beberapa ya atau sektor-sektor BUMN dan BUMD yang ada di Jawa Tengah. Jadi kita merangkul semuanya. Jadi sekarang ini pemerintah memang merangkul semua BUMD, BUMN yang ada. Nah, Ibu bukan nih, hanya di sektor pertanian saja. iya. Contohnya koperasi. Oh iya Bu. Ya, koperasi itu kan juga salah satu arah kebijakan nasional ya. Iya. Itu pemerataan ekonomi desa. Koperasi apa sih Bu itu namanya Bu? Koperasi Desa Merah Putih. Oh iya Bu. Ya, KDMP. Oh. Itu sekarang di Jawa Tengah kan juga sudah Itu nasional Bu? Iya dong, ini program pemerintah. Bukan Jateng aja? Oh semua dong Indonesia. Oh iya. Kan diluncurkan di Jawa Tengah. Jadi koperasi itu pertama kali adalah di Jawa Tengah, terus peluncuran KDMP itu juga di Jawa Tengah di Klaten, Begitu. Pak Presiden gitu. Nah itu juga gini Mas. Jadi waktu itu kami mengalami kendala setiap di masyarakat untuk mendirikan koperasi KDMP itu terganjal anggaran. Oh iya. Akhirnya kami meminta kepada Bank Jateng ya, karena BUMD terbesarnya Bank Jateng, meminta kepada Bank Jateng, akhirnya Bank Jateng memberikan CSR untuk pendirian koperasi KDMP itu. Nah setelah itu baru cepat akhirnya terbentuklah sudah 100%. Nah harapan tentunya pemerintah itu dengan adanya KDMP ini agar menumbuhkan ekonomi kerakyatan Mas. Jadi hidup nanti di ekonomi di daerah tersebut itu bisa hidup. Ada MBG, ada koperasinya, pertaniannya, tanaman lokalnya, produksinya, hebat kan? Tapi nggak bisa langsung gitu ya Mas, kan semua itu perlu proses. Ya. Jadi tadi kita Ibu menyampaikan ada mungkin tadi yang melon, ada hidroponik juga lah Bu, seperti apa itu. hidroponik ya namanya? Itu. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri Bu, tadi Bu sempat nyinggung juga Bu ya untuk menggalakkan ya agar anak muda itu juga mau bertani, karena dulu tuh minder untuk bertani, dianggap seperti profesi yang rendah seperti itu. Nah, simulan ini pemerintah agar anak muda itu mau untuk bertani, turut serta menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan asta-citanya Pak Prabowo tadi ya Bu ya. Nah, itu Ibu udah ngawal apa aja Bu ini buat anak muda terkait dengan digital farming ini, apa aja mungkin sudah digalakkan apa Bu gitu? Jadi kalau kami ya, kami itu kan istilahnya kayak fasilitator ya. Fasilitator. Ya. Jadi kita hadir di masyarakat. Ya. Misalnya anak-anak muda ini kesulitannya apa, kamu mau apa, kemampuan kamu apa. Nah, kita program di pemerintah itu kita usahakan, oh ini loh untuk pengembangan bakat anak-anak ini di sektor pertanian. Memetakan ya Bu ya? Iya dong. Nah, kemudian yang awal Ibu juga nih? Oh iya dong, harus kita kawal. Terus kemudian bagaimana kita bisa membantu masyarakat. Program di pemerintah itu apa, kan kita yang namanya DPR itu kan ada waktu reses Mas. Iya reses. Reses itu kan bertemu dengan konstituen, masyarakat langsung. Ya bertemu masyarakat langsung, itu kan menyampaikan program-program yang ada di pemerintah itu disampaikan kepada mereka. Oh ini DPRD menyampaikan ke masyarakat. Iya, dan agar masyarakat itu tahu, oh programnya pemerintah itu begini. Bisa diakses nggak nih gitu ya Bu ya. Kemudian menyerap aspirasi masyarakat. Nah, jadi dari aspirasi masyarakat ini nanti kita akan rangkum, kemudian kita akan paripurnakan menjadi apa nanti kita laporkan di dalam rapat paripurna atau pandangan umum fraksi. Nah, dari pemerintah nanti akan mengambil dari pandangan umum fraksi Gerindra ini apa ini keluhannya. Nah, itu akan diakomodir oleh pemerintah gitu. Jadi momen proses itu memang benar-benar bertemu dengan masyarakat, menyerap aspirasi dan menyampaikan program-program yang ada di masyarakat. Saya jadi ingat tadi Bu menyampaikan adanya pakai drone juga tuh Bu, buat pupuk itu juga. Nah kira-kira Bu, kalau di Jawa Tengah ini terkait pupuk dengan drone itu sudah merata belum Bu Ibu sebagai wakil rakyat nih kira-kira? Wah Bu, nggon kuwi urung ono sik kaya ngono. Kalau merata belum Mas. Oh, belum. Jadi gimana nih pemerintah kita, masih terlalu lambat atau gimana kira-kira Ibu sebagai DPRD ini Bu? Ya, kalau drone itu kan naik merata ya belum ya. Itu kan begitu. Jadi pemerintah itu misalnya nih
Jadi harus dihitung ya luas lahannya berapa, Ya. yang layak diberi bantuan untuk itu apa, misalnya traktor nih. Jadi bantuan-bantuan itu harus disesuaikan kebutuhan masyarakat. Ya. Kalau kayak drone itu banyak sekali yang minta, tapi ya pemerintah belum bisa dong mencukupi semuanya. Iya, ya. Tapi sebetulnya kalau masyarakat itu selain bantuan pemerintah itu juga dari Kementan pernah mensosialisasikan bisa beli kredit nanti disubsidi bunga banknya. Oh, Dulu saya pernah dari Kementan mensosialisasikan seperti itu dan kami juga sudah menyampaikan ke masyarakat. Tapi yo enak dikasih ya. Betul Ibu. Ya. Oke Bu, tadi kan Ibu juga menyampaikan Ibu ya hanya masih mengakomodir ya Bu ya terkait bagaimana agar anak muda bisa mengakses kemudahan teknologi digital terkait dengan pertanian ya Bu ya. Nah, saat ini Bu juga mungkin bagian tantangan juga Bu, ini penduduk semakin banyak. Kalau di Jawa Tengah ini lahan untuk pertanian turun nggak sih Bu kira-kira? Ya jadi gini, memang ya Mas, ada dua sisi ya. Ya gimana Bu? Ceritakan nih Bu. Dua sisi, satu kita harus bisa menarik investor sebanyak-banyaknya. Artinya kita harus industri kan juga harus berkembang. Industri harus berkembang. Oke. Di sisi lain lahan pertanian tidak boleh untuk industri. Ya semua penting. Industri harus berkembang, tapi lahan pertanian udah industri. Gini gimana DPR-nya harus ngapain kayak gini nih, peran DPR-nya seperti apa? Tetapi kan kita sudah mempunyai perda tentang pertanian ya, perda tentang RT RW bahwa lahan pertanian di Jawa Tengah itu 1 juta hektar. Jadi lahan pertanian tidak boleh kurang dari 1 juta hektar. Harus 1 juta hektar. Itu di RT RW. Jadi setiap RT atau RW harus punya lahan pertanian atau gimana Bu? Perda RT RW itu ya memang mengatur untuk industri berapa. Oh begitu maksudnya. Pertanian berapa. Oh ya. Jadi sudah istilahnya itu sudah dipatok gitu loh, dipatok bahwa itu tidak boleh kurang dari itu. Ya. Terus Bu, kalau misalnya nih Bu, kan sudah ada perdanya nih, apakah itu berjalan mulus Bu? Apa ya banyak juga kelolosan, terjadi penyimpangan juga Bu? Ibu sebagai wakil rakyat nih, ada nggak laporan pula kok sana itu dibangun perumahan, sana dibangun ini itu, Ibu ada nggak Bu laporan kayak gitu dari masyarakat Bu? Ya biasanya dari kabupaten kota itu sudah dipetakan ya, oh wilayah sini masuk wilayah merah, masuk wilayah hijau. Kalau hijau itu berarti kan wilayah pertanian ya. Kalau merah itu kuning, itu kan kayak merah itu industri. Oh ada petanya. Ada, jadi di sana sudah dihitung. Dan ketika kita membuat perda itu sudah koordinasi dengan kabupaten kota. Iya. Kalau pelanggaran ya mesti ada lah Mas. Oh. Itu tergantung dari kabupatennya ya, masuknya ketegasan dari kabupaten tersebut. Kalau sudah itu ada pelanggaran, peran DPRD terus itu seperti apa Bu? Apa langsung stop atau gimana Bu kira-kira itu? DPRD ngawasinya itu gimana? Udah kejadian gitu ya Bu? Ya itu biasanya kita koordinasi dengan kabupaten kota juga ya. Biasanya kalau misalnya ada aduan gitu. Iya, bisa mau ngelapor juga tuh gimana Bu? Kita mau pengen ngobrol nih gitu. Ada aduan itu ya kita harus cek dulu. Kita harus cek dulu laporan itu apakah benar atau tidak. Iya. Kalau memang itu tidak benar ya kita tindak. Artinya tindak itu wilayahnya kabupaten ya kita harus koordinasi dengan kabupaten. Iya. Kan tetap menggunakan ada bagian-bagiannya lah. Kalau DPR itu kan tugasnya istilahnya mengawal dan mengawasi ya Mas. Iya. Jadi kita itu punya fungsi pengawasan. Jadi ketika ada pelanggaran seperti itu memang kita juga harus ikut mengawasinya juga. Nah nanti kan DPR itu kan ada 5 komisi yang provinsi itu. Komisinya beda-beda. Kalau A itu kan pemerintahan, kemudian B itu ekonomi, kalau C itu keuangan, kalau D itu infrastruktur, kalau E itu sosial. Jadi masing-masing itu sudah punya tugasnya masing-masing gitu. Oh iya oke. Nah tadi mungkin kalau memang isu terkait mungkin menurunnya lahan pertanian dengan pendudukan, mungkin industri juga, pabrik juga gitu Bu. Nah
kalau di luar mungkin seperti varietas pangan kayak jagung, padi, kedelai, mokaf. Kalau hal seperti perikanan gitu, gimana Bu selama ini? Ibu selama menjadi DPRD Komisi B ini mengawal seperti apa? Bisa diceritakan nggak Bu kira-kira kalau soal perikanan Ibu dalam rangka mendukung juga sebagai ketahanan pangan itu seperti apa Bu kira-kira Bu? Semua sama sih Mas. Jadi perikanan juga mempunyai peran penting ya. Karena itu kan nelayan bahkan ini juga sudah digalakkan namanya pembangunan kampung nelayan dari program dari kementerian ya. Jateng juga banyak pesisir juga ya Bu ya? Iya, Luas banyak. juga ya Bu ya? Dan kita juga sering sosialisasi kepada masyarakat pentingnya atau gemar makan ikan. Gemar makan ikan. Nah, kita harus sosialisasi karena tapi kita juga banyak juga ya, misalnya kita temui bahwa ada beberapa yang alergi makan ikan. Tapi paling tidak kita ayo gemar makan ikan biar kita cerdas, dan ikan yang ada di sini ini tidak kalah. Kalau kan sempet ya gengsi itu makan ikan itu ikan yang impor. Padahal kan ikan di sini tuh lebih bagus gitu. Itu kan kita harus sampaikan kepada masyarakat. Harus kita sampaikan kepada masyarakat ini loh, ikan kembung contohnya, ikan kembung itu nilainya tidak kalah dengan ikan salmon. Gitu. Karena tidak tahu, karena itu terpengaruh dengan medsos kan. Wah, salmon gitu. Padahal itu kan justru lebih bagus ikan kembung. Prosesnya aja kan membawa ke sininya dan lain-lain itu kan juga. Nah, Bu, kalau kemudian Bu ini, kemudian peran strategis nih Jawa Tengah sebagai penopang ketahanan pangan ini. Kalau soal perikanan itu kira-kira programnya apa Bu? Apa di desa, di kabupaten atau kecamatan tuh dapat akses apa Bu? Masyarakat bisa menciptakan atau menghadirkan ketahanan pangan terkait perikanan itu ada apa Bu program dari pemerintah Bu? Kira-kira bisa ceritakan nih Bu? Ya, program dari pemerintah itu banyak sekali ya Mas. Jadi ada apa ya? Atau mungkin satu desa satu kolam atau apa gitu? Itu ada sih program vlog ya. Vlog namanya Bu? Yang misalnya kita lele itu loh. Lele ya. Minggu lele di wilayah, di rumah-rumah itu loh Mas. Oh iya. Di rumah-rumah itu juga sangat penting. Jadi nggak perlu lahan besar ya Bu ya? Nggak perlu. Jadi inovasi begitu? Iya kan. Dan banyak program-program perikanan itu sebenarnya juga banyak sekali sih. Terutama kita perhatian terhadap nelayan ya. Nelayan itu kasihan. Jadi nelayan itu kan juga kendalanya juga di musim. Kok kasihan Bu? Kenapa emangnya Bu? Musim Mas. Jadi mohon maaf ya, nelayan tuh kadang-kadang banyak yang terkena bencana. Iya. Itu terus ya banyak sekali lah maksudnya. Makanya kemarin saya pernah memperjuangkan perda tentang asuransi nelayan. Oh iya kayak Bu. Oke. Baik. Nah, tadi kita udah bincang dengan tantangan, kemudian juga bencana untuk nelayan juga kasihan juga ya Bu Yana. Kalau saat ini Bu, dalam konteks ketahanan pangan nasional, kalau kolaborasi pemerintah pusat, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan sampai kelurahan terkait dengan pertanian yang saling sinergi ini, yang saat ini digalakkan apa Bu kira-kira Bu di Jawa Tengah? Atau semua merata Bu? Semua ya Mas. Jadi memang pemerintah pusat, provinsi, kabupaten itu harus sinergi. Jadi contohnya untuk bantuan Alsintan. Itu yang banyak itu alat-alat itu kan dari pemerintah pusat. Iya. Tapi pemerintah provinsi juga tahu. Dan itu nanti diturunkan ke kabupaten. Tapi pemerintah provinsi tahu penerimanya itu di para kelompok-kelompok tani. Jadi Alsintan turunnya di kelompok-kelompok tani. Iya, di kelompok-kelompok tani. Jadi petani itu punya kelompok sendiri itu Bu. Iya dong. Kalau mau pakai bayar Bu, sewa. Nah, itu dikelola oleh mereka. Oh, begitu. Kalaupun sewa berarti kan untuk dikelola oleh mereka, mungkin untuk biaya pemeliharaannya. Nah, itu istilahnya untuk mereka lah. Jadi semua sinergi ya Bu ya, antara sinergi. Pusat, provinsi juga ada. Harus saling sinergi. Oke Bu, nah sudah mengolah, sudah menggarap,
kan tadi juga kita perlu, nggak mungkin kan Bu masa petani memakan semua hasil dari panennya. Belum masalah keburusan. Tapi ini Bu yang cukup unik juga Bu, soal fluktuasi harga. Kan naik turun nih Bu. Ya. Nggak tentu, kalau kita kan harganya kalau stok semakin banyak tuh Bu, kan nanti semakin murah tuh. Kasihan kan petani, kan mana saya pernah dengar petani ini marah karena harga cabai yang sangat murah. Dibuang cabainya di kali, di jalan gitu. Lah ini pemerintah apa jaga itu? Perannya seperti apa Ibu mengawal gitu Ibu? Ceritakan Jadi nih gini, Bu. jadi kan ada hari-hari tertentu ya, stabilitas harga itu ya. Ya. Jadi misalnya di hari Lebaran, Ya. yang tersering terjadi kan di hari Natal, hari Lebaran kayak gitu ya Mas. Oh iya ya, Nah, itu libur-libur penting pemerintah ya. itu sudah menyiapkan antisipasinya. Mm-mm. Antisipasinya. Jadi pemerintah itu sudah memantau harga setiap hari. Memantau setiap hari. Beneran nih Bu? Oh iya, pemerintah itu memantau harga setiap hari itu, yang dipantau itu bukan pindah-pindah orang ya. Misalnya di pasar A gitu. Iya ya. Pasar A ya tetap harus di A terus. Jadi di situ apa? Oh, beras ini terjadi lonjakan harga beras. Berarti pemerintah nanti harus hadir di sana mengadakan program pasar murah beras. Program pasar murah. Ya. Itu bagian dari pemerintah untuk mengatasi ketika biar tidak terjadi kelonjakan harga tersebut. Oh iya, oke. Misalnya cabai. Cabai itu kan ketika panen berlimpah-limpah. Tapi ketika tidak ada mahal sekali karena ada barang. Nah, sekarang sudah ada pelatihan dari kelompok-kelompok tani cabai itu membuat cabai kering. Jadi dibuat bubuk. Kalau di luar negeri itu kan ada cabai itu kan berupa udah kayak bubuk gitu ya. Nah, di sekarang juga segini ada pelatihan cabai kering. Nanti juga diberikan peralatan dari Dinas Pertanian untuk memproduksi cabai tersebut, dikai pelatihan, kemudian dibantu alat agar itu juga salah satu untuk jagani terjadi inflasi. Oh, jadi ini sudah terlaksana Bu? Udah. Jadi Bu mengawal juga ya Bu ya? Iya. Udah, terutama itu milenial juga banyak. Oh iya, oke Bu. Nah kemudian nih Bu, kita dari berbincang banyak Bu terkait proses. Banyak banget tadi. Iya ini Bu, saya luas banget soalnya ya. Nggak bisa jeda sih saya. Tadi kita udah bincang banyak, tadi bagaimana pangan bisa berputar dengan berbagai macam. Boleh Ibu. Dengan berbagai macam olahannya, dikelola oleh MBG, dengan berbagai macam olahan, dengan ketahanan pangan lokal, kemudian bagaimana peran serta Jawa Tengah dengan Alsintanya disupport di semua lini, kemudian juga dibantu tadi Bu menyampaikan modernisasi alat juga udah terlaksana ya Bu ya. Ada drone, kemudian juga ada alat untuk membuat cabai kering juga, pendampingan juga ya Bu, tadi Bu menyampaikan juga seperti itu. Nah, kalau boleh nih Bu, closing statement dari Ibu sebagai wakil rakyat yang mengawal program pemerintah untuk masyarakat, bisa disampaikan Bu, closing statement dari Ibu untuk masyarakat. Ya, jadi kalau saya karena perempuan untuk ketahanan pangan, jadi closing statement saya mengajak mari kepada ibu-ibu sebagai Menteri Keuangan, sebagai Menteri Ketahanan Pangan di rumah, mari kita mencegah keburusan. Mencegah keburusan, kita harus berhemat, kita belanja seperlunya, jangan sampai membuang-buang hasil dari pertanian, perkebunan sehingga menjadi mubazir. Itu yang sering kami sampaikan kepada ibu-ibu, karena keburusan itu juga kalau kita nggak sosialisasi, kalau kita nggak memberikan pengertian kepada ibu-ibu, para menteri keuangan dan para menteri ketahanan pangan ini berbahaya juga. Jadi mari kita ikut mensukseskan program pemerintah tentang ketahanan pangan ini. Jadi saya pesan kepada ibu-ibu, jangan melakukan keburusan. Gitu aja. Jangan melakukan keborosan ya Bu ya. Harus sama-sama saling berkolaborasi. Gimana Bu? Karena perempuan itu kalau sudah tahu sayuran cantik, cabai cantik, itu semua dibeli.
Jiwa borosnya meronta-ronta Nah. itu, Bu. Dibeli semua, masuk lemari es, akhirnya seminggu nggak habis kemana? Dibuang. Buang, Nah, ya. itu yang tidak boleh. Iya, oke nih. Pesan dari seorang ibu dan seorang ketua Komisi B Iya. DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, baik, terima kasih Ibu Sri Hartini, ya, Ibu. Kita telah berbincang di Ngopeni, ngobrol pembangunan dan inovasi Jawa Tengah. Seperti tagline-nya gubernur kita ya, Bu ya. Ini ngopeni, ngelakoni Jawa Tengah ya, Bu ya. Nah, luar biasa, kita telah mendapatkan insight banyak dan bagaimana capaian program pemerintah serta pengawasan legislasi dan juga tadi berbagai macam inovasi program dari pemerintah Jawa Tengah yang telah dikawal secara optimal dan maksimal dari DPRD sebagai lembaga yang mengawal program pemerintah. Tentunya kita harus mencermati semuanya. Nah, karena pertanian ini tentu menjadi utama dan pokok seperti itu, karena ketahanan pangan nasional itu sangat diperlukan sekali ya Ibu ya. Iya. Oke. Nah, terima kasih Bu Sri Hartini atas Ya, waktunya. Sampai nanti kita bisa berjumpa dalam topik yang kayak lebih luas lagi karena ini terbatas waktu, Bu. Tapi Ya. asik banget sama Ibu ngobrolnya, ini luar biasa. Pokoknya kalau yang mengundang Garuda TV, saya akan siap Siap. menyiapkan waktu. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama podcast Ngopeni, ngobrol pembangunan inovasi Jawa Tengah. Matur nuwun. Oke. Ibu, sambil milih, Bu.